Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan presentasi mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Proposal Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Buket atau GIF happyflower.id. Dosen Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SEMS. Menulis Rahmatul Umar, Program Studi Manajemen. Pendahuluan, latar belakang. Studi kelayakan bisnis atau yang biasa disingkat dengan SKB adalah kegiatan perencana yang dilakukan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai suatu usaha ataupun bisnis yang akan dijalankan. Usaha tersebut pada akhirnya akan memberikan kesimpulan mengenai layak atau tidaknya sebuah usaha bisnis dijalankan. Secara lebih lengkap, berikut ini merupakan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sebuah studi kelayakan bisnis. Pertama, yaitu menghindari kerugian. Kedua, memudahkan pelaksanaan kerja. Ketiga, memudahkan perencanaan perusahaan. Keempat, memudahkan dalam hal pengawasan. Kelima, memudahkan proses pengendalian. Usaha UMKM saat ini mulai menunjukkan eksistensinya di dunia bisnis. Kehadirannya semakin memberikan pengaruh besar atas perekonomian negara. Dan saat ini mulai menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Indonesia. Dengan optimisme bahwa pertumbuhan peran UMKM serta potensi-potensi yang sebetulnya dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka perlu dirumuskan dan dijamarkan implementasi strategi dan program-program yang jelas untuk mencapainya. Untuk tujuan tersebut, yang diperlukan adalah dukungan dari pemerintah dan dari stakeholder lainnya seperti Bank Indonesia, perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan dunia usaha. Nama dan alamat usaha. Nama usaha happyflower.id, alamat Perum Purimas, Blok 5, nomor 9, RT 5 RW 5, Desa Botoran, Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung. Nomor telepon 0857 0814 7796. Bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan merupakan UMKM bidang bisnis industri kreatif, yakni bergerak dalam bidang jasa dengan merangkai atau menyusun bunga menjadi karangan. Bahan utama yang membuat karangan bisa berasal dari berbagai macam bahan, seperti bunga segar, bunga plastik, hijab yang dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk karangan, sayuran yang disusun hingga seperti karangan atau buket, uang yang disusun menjadi karangan, dan lain sebagainya. Usaha ini juga melayani request bahan yang akan dijadikan karangan oleh pelanggan. Pemilik usaha selalu berusaha memaksimalkan hasil karyanya demi kesenangan dan kepuasan pelanggan. Dengan terus berpikir kreatif dan inovatif, usaha buket dan karangan ataupun gift ini semakin lama semakin berkembang setiap harinya. Bentuk usaha. Bentuk usaha ini adalah bentuk usaha perseorangan. Pengusaha perseorangan adalah pengusaha yang memiliki usaha perseorangan itu sendiri. Setiap orang bisa menciptakan entitas bisnis individual yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya prosedur khusus. Selain itu, hampir setiap orang juga mempunyai kebebasan untuk bisa berkembang dalam menjalankan bisnis usahanya tanpa ada paksaan terkait pembatasan modal untuk mendirikan usahanya. Profil usaha. Gambaran umum usaha. Terdapat banyak sekali bidang usaha pada UMKM di Indonesia. Salah satu yang banyak digandrungi para wisatawan muda saat ini adalah UMKM bidang bisnis produk kreatif. Salah satu yang akan dibahas yakni usaha buket bunga dan gift shop pada UMKM happyflower.id yang berlokasi di Kabupaten Tulung Agung. Maraknya usaha buket bunga yang berada di kios-kios bunga mulai ketinggalan zaman, karena saat ini banyak sekali inovasi produk buket yang dikreasikan menjadi berbagai bentuk dan bahan. Tidak hanya bentuk monoton seperti hanya buket bunga segar. Awal mula berdirinya usaha ini dimulai dari kesenangan pemilik terhadap tanaman-tanaman yang bisa dijadikan hiasan di dalam ruangan. Maka bermula dari tahun 2018, pemilik yang hanya menjual buket bunga segar mulai menerima permintaan dari konsumen untuk menginovasikan berbagai unsur menjadi buket, seperti halnya jilbab segi empat yang dapat dibentuk menjadi buket bunga
atau dapat dimasukkan ke dalam kotak sebagai seserahan. Dikarenakan permintaan yang semakin lama semakin banyak, pemilik terus berinovasi dalam memasarkan produknya. Ide-ide segar tentang hadiah, buket, dan seserahan menjadi hal yang dipelajari setiap harinya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM bidang bisnis produk kreatif karena harus terus berinovasi untuk mempertahankan eksistensi produknya. Aspek-aspek utama dan ringkasan hasil temuan. Aspek legalitas atau hukum. Aspek legalitas menyangkut masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Happyflower.id memiliki rencana ke depannya untuk mengurus surat izin usaha atau SIU, dan karena masih terbilang muda, maka mereka akan memprioritaskan terlebih dahulu mengenai perluasan lokasi happyflower.id agar lebih baik lagi. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai apakah perusahaan akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran, memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Atau dengan kata lain, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai. STP, segmenting, targeting, dan positioning. Yang ketiga yaitu aspek keuangan atau finansial. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memulai usaha merupakan dana pribadi milik owner. Keterbatasan dana ini membuat owner happyflower.id memutar otak untuk tetap mencarikan customer bunga terbaik ataupun bahan-bahan yang lain yang memiliki kualitas bagus. Tentu saja dengan harga yang lebih murah lagi. Maka dari itu, owner bekerja sama dengan petani bunga lokal yang berada di Kabupaten Tulung Agung. Kurang lebih hampir selama 6 bulan lamanya, owner berhasil mengembalikan modal usaha yang diinvestasikannya saat awal membuka usaha. Yang keempat yaitu aspek teknis atau operasi. Usaha yang bergerak pada bidang industri kreatif ini berlokasi di Perum Purimas Blok 5 nomor 9 RT 5 RW 5, Desa Botoran, Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung. Lokasinya cukup mudah karena berada di komplek perumahan tengah kota yang ramai oleh penduduk dan dekat dengan pusat perbelanjaan, sehingga mudah sekali ditemukan. Usaha ini dijalankan di rumah pemilik yang merangkap sebagai toko tempat owner mendisplay berbagai karangan atau buket atau seserahan. Yang kelima yaitu aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini bersifat perseorangan. Jadi, segala modal, kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik. Owner bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya ini. Terhitung, sudah sejak 2018 usaha ini berdiri, semua hal masih dikerjakan secara mandiri oleh owner. Yang keenam yaitu aspek sosial ekonomi. Selama hampir 4 tahun berdiri, happyflower.id telah memberikan dampak pengaruh ekonomi yang cukup besar bagi para petani bunga lokal di daerah Kecamatan Sendang, Kecamatan Tulung Agung. Selain dari petani bunga lokal, owner juga memperluas pasar dengan bekerja sama dengan petani bunga daerah lain guna memenuhi pesanan customer dan memperbanyak variasi produk yang dijual. Selanjutnya, aspek dampak lingkungan atau AMDAL. Selain dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan petani bunga lokal, ada dampak lain yang terpengaruh oleh kehadiran penjualan buket bunga segar, yakni tanah yang semakin lama kehilangan kesuburannya karena terus-terusan ditanami bunga secara bergantian dan hanya berhenti ketika musim tertentu saja. Selain itu, dampak lain pada hewan dan manusia oleh serbuk sar yang dihasilkan oleh bunga secara berlebih dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kesimpulan, dari hasil analisis yang didapat, happyflower.id merupakan usaha yang sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu. Usaha ini berpeluang sangat besar dalam pasar. Dalam usaha ini, pembukaan awal usaha yang ditentukan pada saat yang tepat sangat berpengaruh dalam keberlangsungan usaha. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dijalankan sangat terasa keuntungan dan kepuasannya dengan memiliki hasil penjualan tahunan kurang lebih 20 juta. Usaha ini layak untuk dijadikan
untuk dijalankan karena mempunyai NPV positif. Akan tetapi, belum diurusnya surat izin legalitas usaha ini, maka menyulitkan owner untuk menarik investor. Oleh sebab itu, dalam waktu tidak lama ini, pihak owner akan segera mengurus surat izin legalitas usaha ini. Selanjutnya yaitu kritik dan saran. Kritik. Usaha bidang industri kreatif semakin lama semakin banyak peminatnya karena dianggap mudah dan tidak memerlukan modal yang besar. Besar harapan saya juga bflower.id terus berkembang karena barang yang dijual memiliki nilai kreativitas yang tinggi dan kualitas yang bagus. Owner juga selalu bisa memberikan hasil yang terbaik bagi para customer-nya. Saran, ada baiknya usaha UMKM bidang kreatif semacam happyflower.id ini terus berkembang dan berinovasi. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat menampung ide-ide segar yang terus berdatangan. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pelatihan-pelatihan khusus bagi pelaku usaha. Owner happyflower.id juga bisa mengikuti dan menjadi anggota dalam kegiatan kewirausahaan yang ada di daerah asal. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.